علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan kepada Isa bin Maryam pada hari kelahiran beliau, kemudian pada hari ketika beliau meninggal dunia, dan pada hari di mana beliau ini dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Keselamatan yang pertama yaitu adalah pada hari kelahiran beliau lahir dengan normal, dengan keadaan sehat, keadaan yang tidak cacat, dan juga selamat. Ibunya, anaknya selamat, itu yang diinginkan. Bayi yang sempurna dan juga dijaga oleh malaikat. Makanya ketika kita ada bayi yang dilahirkan, kita disunahkan untuk mendoakan bayi tersebut. U'iduka atau u'iduki kalau bayi itu perempuan, bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah. Aku melindungkan, memberikan perlindungan dirimu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Wa min hamah, dan dari kejahatan binatang. Wa min ainil lamah, dari mata yang tidak suka. Ya. Ini wa min syarri kulli dzi syarr, dan juga dari kejahatan segala sesuatu yang mempunyai kejahatan. Jadi melindungi terutama dari mata yang tidak suka. Karena ain lamah, mata yang tidak suka ini bisa menghadirkan bencana atau sakit, penyakit kepada orang yang dipandangnya. Kata Nabi, al-ainu haq, bahwasanya ain itu benar adanya. Jadi penyakit yang ditimbulkan karena tatapan mata yang tidak suka. Bahkan dahulu orang-orang Quraisy itu mereka memerintahkan orang-orang yang tatapan matanya ini manjur, jamaah sekalian. Jadi kalau melihat orang itu, dia orang ini akan celaka, bisa celaka. Jadi sampai segitunya mereka membenci Nabi SAW, itu akan untuk menggelincirkan. La yuzlikunaka bi absarihim lama sami'u dzikr. Jadi mereka bisa saja menggelincirkan engkau wahai Muhammad, bi absarihim, dengan tatapan-tatapan mereka. Jadi memang benar adanya. Bahkan Nabi pernah disihir, Nabi pernah, kalau bahasa kita, pernah disantet. Benar adanya. Dan permulaan dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Pun demikian, bayi dilahirkan ini akan disukai atau diganggu oleh jin yang bernama Ummus Sibyan. Ada qarin yang akan membersamainya. Jadi keselamatan ini yang pertama yang kita harapkan pada hari kita dilahirkan. Insyaallah kita semuanya sudah selamat. Pada hari di mana kita mati, yang pasti akan terjadi pada setiap diri kita. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah pada hari di saat dibangkitkan. Dan Isa bin Maryam sudah Allah berikan jaminan keselamatan kepada beliau. Yang pertama adalah hari kelahirannya sudah terjadi, dan hari wafatnya ini nanti menjelang hari kiamat. Ketika Nabi Isa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diapit oleh dua malaikat. Nanti menjelang hari kiamat. Bahkan beliau juga melaksanakan haji, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, sehingga syariat Nabi Muhammad ini lebih komprehensif, lebih universal, lebih mencakup dan juga merevisi syariat-syariat sebelumnya. Sehingga Nabi Isa mengakui juga bahwasanya Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad.
Ya. Adapun firman Allah yang mengatakan di surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-55, Allah mengatakan idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa, sesungguhnya akulah yang mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan yang mengangkatmu kepadaku ke langit, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akulah yang mensucikan namamu dari orang-orang kafir yang menganggap dan meyakini Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak atau putra Allah. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan akulah yang menjadikan engkau dan orang-orang yang mengikutimu, ya, adalah di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka kepadakulah, kata Allah, kalian ini akan kembali, dan akulah yang akan menghukumi, memutuskan apa saja yang kalian perselisihkan, ya, tentang status siapa sebenarnya Isa bin Maryam ini. Ini mutawaffika, Allah mewafatkan Nabi Isa. Ini kalau dimakan mentah-mentah oleh orang-orang, ya, orientalis, orang-orang yang memang mereka ini punya misi untuk menjatuhkan akidah umat Islam. Ini lihat dalam Al-Quran disebutkan Isa atau Yesus ini dimatikan oleh Allah, sudah dalam keadaan mati baru diangkat. Padahal Nabi Isa ini masih hidup, nanti matinya nanti menjelang hari kiamat, ya kan? Ini dalam bahasa Arab ini, ya, orang makanya belajar tafsir, ya, belajar bahasa Arab ini tidak cukup dengan yang terlihat secara zahirnya. Ada makna di sini, bahasa kiasan, bahasa kinayah. Ini luas sekali. Maksudnya adalah wafat di sini, Allah mewafatkan engkau wahai Isa, maksudnya adalah Allah menidurkanmu. Jadi ketika Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan tidur, bagaimana ini dalam keadaan terjaga, Allah angkat. Seperti inilah maksud daripada inni mutawaffika, seperti di surah Az-Zumar, ya, di dalam surah Az-Zumar dikatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa pada saat kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga mewafatkan jiwa yang belum mati dalam tidurnya. Jadi sebenarnya tidur ini seperti mati, hanya saja ruhnya nanti dikembalikan lagi kepada oleh Allah kepada jasadnya. Jadi itulah makna wafat, itu artinya tidur, dan juga wafat secara hakiki maksudnya adalah mati, seperti itu. Jadi mentahlah ini tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang ingin sengaja untuk mendangkalkan akidah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya Muslim ini cerdas, ya kan? Sebenarnya kalau dipelajari ini cerdas, bisa mematahkan segala bentuk argumen-argumen orang yang ingin menjatuhkan. Ya, macam kalau kita lihat, kalau dilihat di YouTube barangkali seperti Dr. Zakir Naik, orang yang sangat cerdas, ya, seorang ahli dalam bidang Bible gitu, ya. Beliau paham itu betul tuh, isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, beliau kandungan Bible ini, sehingga bisa menjawab tuduhan-tuduhan ini. Dan semuanya mentah, tuduhan-tuduhan mereka itu mentah. Yang kita yakini adalah Nabi Isa diangkat oleh Allah, maksudnya dalam keadaan tidur, diangkat ke langit, dan nanti akhirnya, jadi dalam hal ini mewafatkan ini dalam keadaan tidur, dan tidur artinya Allah seperti yang pernah kita bahas di surah Al-Kahfi. Ketika Allah menidurkan Ashabul Kahfi selama 303 tahun dan merasa seperti baru tidur setengah hari. Labithna yauman au ba'dha yaum. Seperti kita merasa tidur hanya sehari atau setengah atau separuh hari. Ya, itulah yang kejadian-kejadian yang bisa terjadi juga kepada Nabi Isa. Ya, kan? Nanti Allah akan turunkan dalam keadaan hidup, ya, nah, beliau wafatnya nanti dan disolatkan artinya oleh kaum muslimin, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-34, dzalika Isa bin Maryam
qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang demikian itu dari qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini berucap Isa bin Maryam ketika beliau masih dalam keadaan bayi, ya, ketika sedang digendong oleh ibunya Maryam. Yang demikian itu siapa pengucap kalimat-kalimat itu? Kata Allah, dialah Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, ucapan yang benar yang mana mereka orang-orang ini yamtarun, mereka berselisih pendapat di dalamnya. Siapa sebenarnya Isa bin Maryam? Mereka berselisih pendapat dalam hal status Isa bin Maryam. Atau mereka ini yamtar juga artinya mereka ragu, tidak mantap keyakinannya, ya kan? Dan kita sebagai muslim mantap mengatakan dan meyakini bahwasanya Isa adalah manusia, hambanya Allah dan utusannya Allah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian mereka ingin mempelajari tentang teologi, ya kan, Trinitas, kemudian mereka mentok pada akhirnya, pada dasarnya mereka ini tidak menemukan kemantapan dalam akidahnya, kemudian mereka banyak yang mendapatkan hidayah. Jadi disinilah qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ulama ini beda pendapat apa yang dimaksud dengan qaulal haqq. Qaul artinya ucapan, perkataan, al-haq ini benar. Di sini qaul menggunakan isim nakirah abstrak, al-haq ini ma'rifat, ini spesifik, ada alnya. Satu qaul tidak ada al, al-haq ada alnya. Ini ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, qaul ini ucapan, al-haq yang maha benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita dari Allah inilah yang benar, bahwasanya Isa bin Maryam ini adalah hambanya dan utusannya. Bukan seperti yang mereka anggap. Orang-orang Nasrani menganggap sebagai putra Allah, dan orang-orang Yahudi menganggap Isa ini penipu. Isa ini tukang sihir, ya kan? Isa ini pembuat onar, merubah kitab, isi dari kitab Taurat. Jadi ucapan Allah ketika Allah mengatakan kun fayakun, ya kan? Ucapan ini kejadian Isa, Allah tinggal mengucap kun fayakun. Jadi ucapan Allah, perkataan Allah yang maha benar. Ini pendapat yang pertama. Karena apa? Qaul, ucapan, al-haq ini disandarkan, sehingga ucapan yang maha benar Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua, dalam bahasa Arab ada beberapa yang namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau kita berbicara ilmu nahwu gitu ya, itu artinya ketika disandarkan, diidhofahkan ini bisa berarti itu adalah sifat. Mudhaf ilaihnya itu adalah sifat dari mausuf kalimat atau kata yang pertama. Maksudnya adalah qaulal haq, maksudnya adalah al-qaulal haq, ucapan yang benar. Seperti dalam surah At-Takatsur, dalam surah yang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin ay al ilmu al yakin, ilmu yang yakin. Kalla latarawunnaha ainal yakin kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin thumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Ainal yakin. Ada juga dalam ayat yang lain haqqul yakin. Istilah haqqul yakin. Haqqul yakin itu maksudnya al-haq al-yakin, yaitu apa? Kebenaran yang pasti, yang benar. Jadi ini maksudnya ada ulama beda pendapat, tetapi intinya adalah mereka ini saling melengkapi antara yang qaulal haq, ucapan Allah yang maha hak, dan ucapan itu sendiri yang hak. Bahwa status daripada Isa bin Maryam seperti yang kita yakini, beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang berselisih pendapat. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah.
tidaklah pantas Allah ini menjadikan seorang anak. Ya. Subhanahu maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah memutuskan satu masalah, maka sesungguhnya cukup bagi Allah ini untuk mengatakan kepada urusan tersebut kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Jadi gampang bagi Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bin Maryam dalam penciptaannya ini seperti penciptaan Adam, seperti Allah menciptakan Adam. Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka terjadi. Hanya saja bedanya di sini adalah konsep penciptaan Adam di sini sudah terbentuk ini dari saripati tanah, karena manusia yang pertama dikumpulkan oleh Allah dari segala bentuk tanah yang ada di muka bumi ini. Jadi unsur semua tanah ini, kata ahli tafsir, ahli sejarah, Nabi Adam ini mencakup semua tanah yang ada di bumi ini. Kemudian dikumpulkan, maka dibentuklah, didesain seperti ini, ada kepala segala macam ini, ditiupkan ruh oleh Allah, ya. Kemudian yang hidup pertama adalah kepala ini, ya kan. Kemudian sampai pada kakinya, berbeda kebalikannya orang yang meninggal dunia, yang mati pertama adalah di sini kakinya, ya, dingin sampai atas, yang terakhir yang dingin adalah apa? Kepala. Ini. Kemudian Isa bin Maryam, ya, ini langsung ditiupkan. Ya, ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya. Kemudian ditiupkan ke rahimnya melalui saku bajunya Maryam. Dan itu mudah bagi Allah. Dan ruh yang dimaksud di sini adalah bukan ruh dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diyakini oleh sekte dalam Nasrani bahwa Isa bin Maryam ini berasal dari ruh yang ada pada diri Allah, zatnya Allah. Padahal yang dimaksud ruh di sini adalah ruh dari sekian ruh yang Allah ciptakan. Ya. Jadi mempunyai sifat apa ya, kalau orang istilah sekarang itu ya, kalau dalam orang Hindu itu manusia setengah dewa, ya, manusia setengah Tuhan. Itu yang ada diyakini oleh sekte di Nasrani. Ruhnya dari diri Allah ditiupkan kepada Maryam, ya, seperti itu. Padahal bukan itu. Ruhnya yang dimaksud adalah ruh dari ruh yang Allah ciptakan. Seperti ruh manusia pada umumnya, ruh kita ini. Jadi Allah tinggal berucap kun, jadilah, maka terjadilah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, ya. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Isa bin Maryam, ya, mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Bahkan suatu ketika dalam ayat yang lainnya Allah bertanya kepada Isa, qala ya Isa a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah kau mengatakan kepada manusia bahwa kau mengatakan kepada kaummu, ittakhiduni, jadikanlah diriku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Ya, jadi Allah pernah bertanya. Apa jawaban Nabi Isa? Qala ma aqulu ma laysa li bihaq in qultuhu faqad alimtah. Saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak hak untuk saya katakan. Kalaupun aku katakan, faqad alimtah, engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu yang ada pada diriku dan aku tidak tahu yang ada pada dirimu. Ini pertanyaan Allah bukan dalam rangka Allah ini enggak tahu. Ya, tetapi Allah ingin menguji di sini Nabi Isa bin Maryam diuji. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Ya. Ini dalam rangka Allah ingin menguji. Ya. Bukan berarti Allah nggak tahu. Ya. Allah sudah tahu semuanya. Ya. Jadi seperti itu. Nah,
Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi Isa mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Artinya kalau ada orang yang menyembah selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah, maka ia berada di jalan yang tersesat. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka berselisihlah golongan-golongan dari antara mereka, di antara mereka. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyadi yaumin azim, maka celakalah bagi orang-orang kafir pada saat mereka menyaksikan hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ini nama lain dari hari kiamat, yaumin azim, maksudnya hari kiamat. Jadi ketika ini mereka menyaksikan persidangan Allah yang menjelaskan kepada mereka, Allah lah yang menentukan fa unabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jamaah sekalian, jadi Allah ini akan menjelaskan apa saja perselisihan yang ada di antara hambanya. Semua perselisihan yang belum terselesaikan di dunia itu akan diselesaikan di akhirat. Dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Ya. Urusan persidangan yang taruhlah ada pihak yang menyogok hakim gak selesai secara adil, akan diselesaikan oleh Allah. Ya. Bahkan kata para ulama yang lain mengatakan urusan perbedaan ijtihad, hasil ijtihad, mana yang benar, mana yang salah, ini orang satu mengatakan ini hukumnya boleh, ini satu mengatakan tidak boleh, akan diselesaikan oleh Allah. Ini ijtihadnya fulan, ini ijtihadnya fulan, siapa yang benar akan diselesaikan oleh Allah. Mana ini yang sunnah, mana ini yang bid'ah akan diselesaikan oleh Allah. Apakah betul ada ini amalan ini diterima oleh Allah atau ini tertolak, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diberitahu ini di dunia ini informasi seperti itu, nanti di akhirat. Ya. Jadi hal-hal yang kecil yang ikhtilaf di antara umat Islam saja diselesaikan, apalagi perkara yang besar menyangkut akidah, menyangkut teologi tentang siapa status Isa bin Maryam. Dan kita meyakini itu. Ini makanya kalau urusan urusan akidah pasti. Itu urusan yang pasti, konkret. Ibaratnya kita nggak boleh berselisih pendapat di sini. Tetapi kalau urusan-urusan furu'iyah memang ini sudah menjadi satu artinya sunnatullah, artinya seperti itu. Terjadi perbedaan dalam urusan fikih dan lain sebagainya. Tapi ini kalau urusan akidah ini tidak ada tawar-menawar. Siapa status Isa? Kita meyakini Nabi Isa adalah Nabi, hambanya Allah dan utusannya. Ya. Jadi akan diselesaikan oleh Allah jamaah sekalian segala sesuatu itu. Maka celakalah bagi orang-orang kafir yang mana mereka akan menyaksikan saat mereka ini pada hari persidangan Allah itu akan dijelaskan kepada mereka kesesatan mereka ini. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa di sini Allah jelaskan mereka akan diperjelaskan kepada mereka tentang perselisihan mereka. Dalam hal ini ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Dari riwayat Ibnu Abi Hatim ini dikatakan bahwa ijtama'a Banu Israil, ya, Bani Israel ini berkumpul, wa akhraju minhum arba'ata nafari min kulli qaumin alimahum. Jadi setelah Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, ya, atau dalam istilah kalau menurut mereka setelah Yudas ini disalib seperti itu, kalau kita meyakini itu. Jadi Bani Israel ini mengambil ada 4 kelompok besar di sini saat itu. Ya, sejak Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, ada kelompok 4 yang besar yang dikumpulkan oleh Bani Israel. Nah, setiap kelompok ini punya keyakinannya masing-masing.
Diambillah ulamanya ini, alimnya, ustadznya, kiainya diambil satu-satu. Ya. Nah, famtaru fi Isa hina rufi. Mereka ini berselisih dalam urusan Isa bin Maryam ketika setelah beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala ahaduhum, yang pertama adalah huwallah, Isa ini adalah Allah, habata ilal ardi, yang turun ke bumi, wa ahya man ahya, menghidupkan yang hidup, wa amata man amata, dan mematikan yang mati. Tsumma sa'ada ilas sama, lalu ia naik ke langit. Ini adalah al-Yaqubiyah, ini adalah sekte yang pertama pecah saat itu, saat Nabi Isa ini baru saja diangkat oleh Allah. Dan kita tahu bahwasanya Nasrani ini pecah menjadi berapa? 72 golongan. Yahudi 71. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa ikhtalafat wa iftaraqat hadhihi ummah. Maksudnya umat Islam ini akan berpecah menjadi ala thalathin wa sab'ina firqah, pecah menjadi 73 golongan. Ini salah satunya. Ini kelompok yang pertama, ini Yaqubiyah, mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah yang turun ke bumi, menghidupkan yang hidup dan mematikan yang mati, lalu naik lagi ke langit. Karena dia adalah Tuhan, maka dia naik lagi. Dialah Allah, maka naik lagi. Itu pendapat, ini kata Yaqubiyah. Ya. Maka yang 3 ulama ini, yang sisanya, kan ada 4 kan, ada alimnya. Yang 3 mengatakan kadzabta, kau bohong, kau tidak benar. Summa qalatnani minhum litsalis, ya, kemudian orang kedua mengatakan kepada sisanya, ya, qul fihi, katakanlah tentang Isa bin Maryam, faqala huwa ibnullah. Ulama yang kedua mengatakan dia adalah putranya Allah. Wa humun Nestarius, ya. Kalau bahasa kita, di bahasa Latinnya itu kelompok pertama yang mengakui Isa adalah putra Allah. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama Yaqubiyah, Isa itu adalah Allah itu sendiri, ya. Yang kedua mengatakan putra Allah. Faqala thnani, yang sisa 2 ulama tadi mengatakan kadzabta, kau dusta. Maka tinggal 2 orang, ya. Yang salah satunya mengatakan qul fihi, katakanlah tentang Isa, yaitu tsalitsu tsalatsah. Isa adalah Tuhan, salah satu Tuhan dari Tuhan yang 3. Yaitu apa? Allahu ilah, Allah adalah Tuhan, wa Isa ilah, Isa Tuhan, wa ummuhu ilah, dan ibunya Tuhan. Jadi Maryam binti Imran ini juga Tuhan karena mengandung Tuhan, seperti itu. Wa humul Israiliyah, mereka adalah orang Israiliyah. Wahum mulukun Nasara, mereka ini adalah raja-raja Nasrani. Jadi sebenarnya orang Nasrani sendiri akidahnya ini pecah sampai 72. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, ada yang mengatakan Isa ini putra Allah, dan lain sebagainya, ya. Kemudian faqala ar-rabi', ya, orang yang keempat tadi mendengar pengakuan dari ketiga ulama tadi mengatakan kadzabta, kau berdusta, huwa Abdullah, dia adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa ruhuhu, dan ruhnya Allah, ruh yang Allah ciptakan yang kemudian ditiupkan kepada rahimnya Maryam, min kalimatihi, dari kalimatnya Allah. Wa humul muslimun, ini ulama yang terakhir inilah siapa? Ulama yang memegang penuh, artinya setia dan selalu komitmen dengan akidah yang lurus, yaitu mengatakan Nabi Isa adalah hambanya Allah, utusannya Allah, tidak lebih daripada itu. Lalu apa? Fakana likulli rajulin minhum atba', setiap dari 4 ulama tadi punya pengikutnya masing-masing. Jadi setelah Nabi Isa diutus, ini 4 ulama ini dikumpulkan, ini punya pengikutnya ramai semua. Pengikutnya banyak semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian apa? Ala maqala faqtatalu, maka setiap
mereka ini punya pengikutnya terhadap apa yang mereka yakini, kemudian mereka ini faqtatalu, bertengkar, berperang, ya, perang nih, saling bunuh. Fadhaharu 'alal muslimin, lalu orang-orang muslim yang setia dengan akidahnya ini kalah. Ya, ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian kaum muslim ini banyak yang ditindas, banyak yang dibunuh. Ya, fadhaharu 'alal muslim, dikalahkanlah umat Islam ini. Fadzalika qaulullahi subhanahu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 21, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh untuk bil qisti, adil, artinya berakidah yang tepat, yang lurus siapa sebenarnya Isa bin Maryam. Jadi orang-orang yang meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah kemudian dibunuh, banyak dibunuh. Sehingga sesaat itulah kemudian banyak orang-orang yang tersesat dari jalannya. Itulah sejarah yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Sehingga mereka ini berkelompok-kelompok seperti itu. Ikhtalafu fihi Nasara, orang-orang Nasrani ini, fa ikhtalafu fihi fasaru ahzaban, orang-orang berkelompok-kelompok, ya. Fakhtasamal qaum, sehingga kaum ini banyak bertengkar, ya kan. Faqala al-mar'ul muslim, ya, bahwasanya orang muslim akan mengatakan unsyidukum billah, ya, hal ta'lamuna anna Isa kana yat'amut ta'am wa anna Allah la yat'am. Bukankah kalian tahu, kata yang muslim, bahwasanya Allah Isa ini makan. Ini debat, ya, terjadi perdebatan. Bukankah kalian tahu kalau Isa ini makan dan Allah ini tidak makan? Faqalu Allahumma na'am, ya Allah, ya, kami bersaksi itu, ya kan. Qala fahal ta'lamuna anna Isa kana yanamu wa anna Allah la yanam. Bukankah kalian tahu? Kalian tahu kan Isa ini tidur dan Allah tidak tidur? Mereka menjawab Allahumma na'am, iya. Fakhasamahumul muslimun faqtatalal qaum, mereka kemudian menyerang kaum muslimin, maka berperanglah ini kaum satu dengan yang lainnya. Fadhahara annal yaqubiyah dhaharat yauma idzin wa usibal muslimun, maka pada hari itu kelompok pertama yang tadi Yaqubiyah ini yang menang. Siapa Yaqubiyah ini? Yang mengatakan Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah menjadi takdir ketentuan Allah, skenarionya Allah. Pengikut setia dari Nabi Isa ini banyak yang dikalahkan, banyak yang dibunuh, banyak yang ditindas. Kemudian mereka tidak bisa apa-apa, kemudian sehingga menyebarlah akidah daripada Trinitas ini. Itulah bagaimana riwayat yang disampaikan oleh seorang ulama, ya, diantaranya Ibnu Abi Hatim, yang menjelaskan kenapa kemudian menjadi. Dan sekarang, ya, kita tahu bahwa Kristen ini adalah agama terbesar di dunia, ya, 2 miliar lebih, ya. Ini Kristen ini terbesar di dunia, atau sekitar kurang lebih 1/3 penduduk dunia itu adalah beragama Kristen. Kita terlepas Kristen apa, ya, itu campur semuanya, Ortodoks, Katolik, Protestan, ini campur jadi satu. Ini 2 miliar lebih. Jadi 1/3 penduduk dunia adalah Kristen. Islam ini masih 1,9 atau 2 miliar di bawahnya, ya, hampir 1/3, tapi belum sampai 1/3 Muslim. Tapi ada catatan, ya, ada seorang peneliti mengatakan bahwa nanti kelak 2050 atau sekitar 2060 nanti, ya, kira-kira masih ada nggak ini bapak 2060, ya, atau paling nggak anaknya kita lah, ya, cucu kita ini kan 2060 nanti, ya, itu diprediksi nanti lihat perkembangan pertumbuhan umat Islam di setiap penjuru dunia. Itu 2060 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Ini kita nggak menafikan itu. Sekarang klub, maaf ini analogi logikanya, ya, klub-klub Eropa itu banyak yang punya umat Islam, ya kan, banyak itu. Kemudian ini sudah banyak masjid, musola. Ini secara ini Eropa nanti akan ditaklukkan dengan pekikan takbir, ya kan. Roma akan ditaklukkan bukan dengan peperangan tetapi pekikan takbir. Semua akan runtuh semua ini.
Ya, gereja-gereja itu seperti itu yang ada di Roma, yaitu menunjukkan demikian bahwa Islam akan menjadi negara mayoritas, pertumbuhan Islam yang sangat luar biasa ini. Jadi insya Allah 2060 akan menjadi agama terbesar di dunia. Ini menjadi kekhawatiran negara umat agama yang lainnya. Makanya banyak seperti terjadi di Myanmar, ada genosida umat Islam, ya kan, oleh orang-orang Buddha seperti itu, khawatir, ya kan. Jadi kalau terjadi umat Islam ini pada akhirnya akan menjadi agama terbesar. Tapi meskipun kita ini Indonesia terbesar, tapi ya kita berusahalah menjadi muslim yang besar. Bukan hanya menjadi negara muslim terbesar, tapi kita berusaha menjadi muslim yang besar, muslim yang paham dengan agamanya, ya. Karena masih banyak di antara kita ini ngaku muslim tapi dia tidak paham dengan agamanya sendiri, seperti itu. Muslim terbesar, tapi masih banyak yang abangan, masih banyak yang awam, masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang tidak berjamaah ke masjid, ya, masih banyak yang asal-asalan, ya, dalam menjalankan syariat ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sejarah kenapa kemudian Trinitas ini menyebar. Itu karena awalnya adalah penindasan dan pembunuhan terhadap umat-umat Islam yang meyakini bahwasanya Isa ini adalah hamba Allah. Kemudian semua Injil, artinya Injil yang dari Nabi Isa ini kemudian dibakar. Maka disitulah kemudian muncul yang mereka ini yuharrifunal kalima ammawadhihi, orang-orang Bani Israel merubah Injil, artinya dari sebenarnya porsinya dari yang utuh kemudian dirubah, ya, dan lain sebagainya. Inilah yang menunjukkan bahwa keautentikan ini, kenapa Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inilah yang dijaga oleh Allah, bahwasanya sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaga itu, ya. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin 'adzim. Maka celakalah bagi orang-orang kafir ketika mereka ini menyaksikan, pada tempat mereka menyaksikan pada hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari kiamat. Semua perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmi bihim wa absir. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah tajam penglihatan mereka. Seperti di surah Ibrahim itu dikatakan muhtiina muqni'i ru'usihim. Jadi tatapan mereka ini terbelalak, ya. Mereka ini bergegas untuk menuju ke pengadilan Allah, kemudian mereka terbelalak matanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka ini tidak berkedip sama sekali. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Jadi orang-orang kafir ketika mereka digiring di mahsyar, mereka bersegera untuk mendatangi suara yang memanggil itu, ya. Kemudian mereka matanya terbelalak dan tidak bisa berkedip saking terkejutnya, saking tajamnya pandangan mereka pada hari kiamat. Dan mereka mengakui mereka ini adalah sesat seperti itu, mereka tidak dalam akidah yang benar, ya kan, seperti itu. Dalam hal ini tentang status daripada Isa bin Maryam, ini ayat ini berbicara, dan juga berbicara kepada orang kafir pada umumnya, ya. Kemudian mereka terbelalak matanya, la yartaddu ilaihim tarfuhum, sampai matanya ini tidak bisa berkedip. Jadi saking kagetnya ini mereka terbelalak sampai dikatakan oleh Allah tidak berkedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Jadi nggak ada harapan, kayak orang bengong, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itulah kata Allah, alangkah tajam penglihatan mereka, alangkah tajam pendengaran mereka. Yauma ya'tunana, pada hari mereka ini mendatangi kami nanti di mahsyar, ya, di hari kiamat. Lakinidz zalimuna al-yaum fi dhalalim mubin.
Lakinnidz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin, akan tetapi orang-orang zalim pada hari ini mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang meletakkan dan menjadikan status Tuhan kepada Nabi Isa. Ini meskipun ayat ini berbicara hanya pada Nabi Isa, tapi ini pun berlaku kepada yang lainnya, berlaku kepada orang-orang kafir yang lainnya, yang tentunya mereka ini yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ingkar terhadap kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka akan terbelalak kaget sampai mereka tidak bisa berucap apa-apa, hatinya kosong harapan mereka. Kemudian mereka tidak bisa mengedipkan mata mereka karena saking ngerinya hari itu. Mereka merasakan bahwa mereka tahu bahwa mereka ini berada dalam kesesatan yang nyata, dan mereka tidak berada dalam jalan atau siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, itulah tadi tafsir surah Maryam ayat ke-34 sampai ke 38. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat ke-39 pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.